Shalom, selamat pagi jemaat Jesus Christ Church. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah di pagi hari ini. Puji Tuhan, tanpa terasa satu minggu sudah berlalu kita lewati bersama dengan tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita ada di minggu yang baru, di minggu keempat di bulan Januari tahun 2022. Tahun peningkatan dan tahun kelimpahan yang kita percayai ini akan terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada di channel YouTube Pastor Verona Official ataupun Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung beribadah bersama-sama dengan kami di fanpage Facebook Pastor Verona. Saya percaya di ibadah Minggu Anugerah pada pagi hari ini akan menjadi ibadah berkat, ibadah sukacita, ibadah damai sejahtera, ibadah di mana nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan senantiasa selalu. Saya ingin menyapa terlebih dahulu bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah langsung ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di seluruh Indonesia, di Medan, di Manado, dan juga di Sabah, Sarawak, Semenanjung, Johor, dan juga Timor Leste, dan negara-negara lainnya seperti Jepang, Amerika, Brunei Darussalam, bahkan Kanada. Shalom semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih. Bapak Ibu Saudara senantiasa selalu tetap setia beribadah bersama-sama dengan gereja yang kita kasihi ini, Gereja Jesus Christ Church, di mana oleh karena anugerah Tuhan kita sudah memasuki minggu kedua dalam ibadah pagi ini di fanpage Facebook Pastor Verona dan channel YouTube Pastor Verona Official. Dan nanti malam juga kita akan beribadah kembali secara langsung. Tentu saya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Baik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara semua sama-sama kita membagikan siaran langsung ini di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Facebook, ataupun di seluruh sosial media kita seperti grup Telegram dan lain sebagainya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat segala anugerah-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh melewati satu minggu yang lalu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dibela, disertai, ditolong. Kami melihat perkara-perkara dahsyat, ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, yang luar biasa, yang perkasa, yang selalu menolong kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di ibadah pagi hari ini kami ucapkan berkat. Ibadah ini ibadah mujizat, ibadah kesembuhan, ibadah pemulihan, ibadah kelepasan, ibadah di mana nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ketika kami berdoa, mujizat Tuhan nyata. Ketika kami berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini akan memberkati kehidupan kami semua. Hidup kami akan diubahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Hidup kami dibaharui, hidup kami ditolong. Kami menerima pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Dan Tuhan, pagi hari ini aku ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul. Izinkan Tuhan mengurapi kami, memberkati kami, memulihkan kami melalui doa yang akan kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, amin, amin, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah ini. Ibadah Minggu Anugerah yang pertama, karena gereja kita Jesus Christ Church mengadakan ibadah Minggu Anugerah sebanyak 2 kali. Sesi yang pertama, Minggu Anugerah pagi, diadakan pada pukul 8.30 sama seperti ini. Dan sesi yang kedua pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat akan diadakan nanti sebentar malam
saya sendiri yang akan melayani kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya saya akan berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mengalami rintangan, mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga. Izinkan saya berdoa. Dan saya ingin berdoa kalau ada Bapak Ibu Saudara yang punya masalah sakit di tenggorokan, nelan ludah sakit, sepertinya tenggorokannya sakit, bermasalah, izinkan saya mulai berdoa buat tenggorokan Bapak Ibu Saudara. Semua yang memiliki sakit tenggorokan, izinkan saya berdoa buat tenggorokan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa, arahkan tangan kiri di layar kaca, dan letakkan tangan kanan di bagian leher tenggorokan yang sakit. Izinkan saya berdoa. Mungkin saudara punya amandel bermasalah, mungkin saudara punya dengan kerongkongan bermasalah, dan izinkan Tuhan menjamah, memulihkan sakit penyakit saudara yang ada dalam tenggorokan. Mari kita berdoa di minggu yang berbahagia ini. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan di pagi hari ini. Mereka yang mengalami sakit di tenggorokan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku cabut sampai ke akar-akarnya. Setiap area sakit tenggorokan, Tuhan pulihkan. Kuasa darah Yesus menyembuhkan, memulihkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tenggorokan-tenggorokan yang bermasalah sekarang juga, pagi hari ini juga, dijamah oleh Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Dan pagi hari ini saya ingin kembali berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan sekalian yang ginjalnya sedang bermasalah. Ginjalnya sedang bermasalah. Mungkin saudara menyaksikan siaran langsung ini, baik yang di Facebook ataupun di YouTube, berkata, Pastor, Pak Gembala, Pak Pendeta, ginjal saya bermasalah, ginjal saya sakit. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang punya masalah ginjal, letakkan tangan kanan kirinya di bagian ginjal seperti ini. Bapak Ibu Saudara, letakkan tangan kanan kirinya di bagian ginjal. Dan izinkan saya berdoa bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami sakit ginjal. Mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, aku berdoa buat siapapun yang ginjalnya terasa sakit, mungkin ginjalnya ada batu ginjal, sedang cuci ginjal, dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya firman-Mu, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya akan tumpang tangan saat orang sakit akan dijamah dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ginjal-ginjal disembuhkan, ginjal-ginjal dipulihkan, batu ginjal sembuh sempurna, keluar dari air seni kami, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang memiliki sakit ginjal, Tuhan mulai jamah, Tuhan mulai pulihkan, Tuhan mulai sembuhkan, sehingga kami bersaksi yang menyembuhkan kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Kristus Yesus lewat ibadah minggu anugerah ini. Ginjal kami sembuh, 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 dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Di minggu yang berbahagia ini saya juga ingin berdoa buat setiap wanita-wanita Kristus yang sudah berkeluarga dan berumah tangga, namun sampai hari ini belum dikaruniai keturunan ilahi. Izinkan saya berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan sekalian, sehingga kandungan wanita-wanita Kristus mengalami jamahan Tuhan. Dijamah, saudara boleh menerima hadiah dari Tuhan. Kandungan saudara diurapi dan boleh memiliki keturunan ilahi. Mari letakkan tangan kanan di bagian kandungan-kandungan sama-sama. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kandungan-kandungan kami yang mandul. Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Sama seperti Tuhan mengingat Hana, Sarah, dan Elizabeth. Demikian Tuhan mengingat kami. Kandungan kami diberkati, diurapi, dan kami bisa menerima keturunan ilahi, kandungan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada di antara kami yang pernah mengandung namun keguguran karena satu dan lain hal, aku cabut spirit keguguran hari ini dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ketika kami dipercayakan, dikaruniai kehamilan, kami tidak mengalami keguguran lagi. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan secara sempurna. Kandungan kami akan menerima urapan Roh Kudus, menerima jamahan Roh Kudus. Kami akan mulai mengandung mulai hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami hamil, kami memiliki anak, datangnya dari kasih karunia Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Dan pagi hari ini, apa saja pergumulan Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara berkata, Pastor Verona, saya punya pergumulan, saya punya hutang pihutang, saya punya pergumulan dalam pekerjaan, bisnis, dagang, usaha, pelayanan. Bolehkah pagi hari ini saya berdoa buat pergumulan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara cukup taruh tangan kanan di dada seperti ini, arahkan tangan kiri di layar kaca, tempelkan di layar kaca saudara, dan izinkan saya berdoa. Mari siap saudara yang bergumul, izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, siapapun mereka yang menyaksikan siaran langsung ini, mereka yang sedang bergumul tentang keluarga, tentang suami, tentang istri, anak-anak, rumah tangga, bahkan mereka yang bergumul tentang ekonomi, keuangan, masa depan, bahkan berkat-berkat Tuhan, hutang pihutang. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban yang pasti Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah tempat pertolongan kami. Kami tidak takut, tidak bimbang, tidak goyah, karena kami memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan orang mati, Yesus Kristus namanya. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya kami ditolong Tuhan, utang piutang kami ditolong Tuhan, sakit penyakit kami disembuhkan Tuhan, kelemahan tubuh kami diangkat oleh Tuhan. Bahkan kami yang menghadapi jalan-jalan buntu, Tuhan berikan jalan-jalan terbuka yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami imani tahun ini menjadi tahun peningkatan dan kelimpahan dalam kehidupan kami, dalam keuangan kami, dalam rumah tangga kami, dalam bisnis kami, pelayanan kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami ditolong Tuhan, kami dibela Tuhan, kami disertai Tuhan. Dan apa saja yang kami kerjakan bersama dengan Yesus, firman-Mu berkata kami dibuatnya berhasil dan menjadi emas. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hutang piutang kami dilunasi oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, hari ini aku berdoa pagi hari ini, saudara, saya tergerak untuk memberkati Bapak Ibu Saudara dengan doa. Lewat doa, saya sangat tergerak agar Bapak Ibu Saudara benar-benar mengalami pemulihan, berkat, terobosan, peningkatan, dan kelimpahan secara sempurna. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin yang mau saja ya, yang mau ekonominya diberkati, hidupnya diberkati, pekerjaannya diberkati, bisnisnya diberkati, arahkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara dua-dua seperti ini di layar kaca, dan saya akan arahkan kedua tangan saya untuk memberkati hidup Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara langsung di rumah ini, yang menyaksikan secara langsung di rumah ini. Saya ingin memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara, agar kehidupan Bapak Ibu Saudara benar-benar mengalami peningkatan dan kelimpahan dalam seluruh aspeknya. Mari kita berdoa, angkat tanganmu dua-dua seperti ini, dan izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku arahkan kedua tanganku bagi jemaat-Mu yang beribadah secara langsung pada pagi hari ini di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona. Aku berdoa, mulai hari ini hidup mereka diberkati, keuangan mereka diberkati, kekayaan mereka diberkati, aset mereka diberkati, hidup mereka dilimpahi oleh berkat Tuhan, mereka tidak susah, mereka tidak miskin, mereka tidak berhutang, pekerjaan mereka berlimpah, pelayanan mereka berlimpah, keuangan mereka berlimpah, hidup mereka diangkat oleh Tuhan, mereka mengalami peningkatan dan kelimpahan setiap hari, sukses, berhasil, beruntung, mengalami terobosan, dan terjadi sesuai dengan iman kami, doa kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima, 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 terima. Terima berkat Tuhan, terima pemulihan, terima mujizat Tuhan, dan terimalah kabar baik dari Tuhan. Hidupmu hari ini berbeda dengan hari-hari yang lalu. Mulai hari ini hidupmu diudak-udak berkat, diudak-udak kasih karunia, diudak-udak sukacita, diudak-udak oleh hal-hal baik yang datangnya dari Tuhan. Bukan kalian yang mencari berkat, tapi berkat yang mencari hidup kalian. Bukan Bapak Ibu Saudara yang mencari promosi, tapi mempromosi carikan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan berkat cari bukan Bapak Ibu Saudara cari berkat dan berjerih lelah, tapi berkat yang akan mengudak-udak hidup Bapak Ibu Saudara. Terjadilah, berlimpahlah, turunlah, dan alamilah terobosan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sudah menerima berkat sama-sama kita katakan,
Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang baru bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah pagi ini, saya mengucapkan Shalom, selamat bergabung, selamat datang di Gereja Jesus Christ Church, Gereja Kasih Karunia yang berjalan dalam kuasa Roh Kudus, pujian dan penyembahan. Dan pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak jemaat-jemaat Tuhan sekalian, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube, sama-sama mari kita membagikan siaran langsung ibadah ini. Karena firman Tuhan yang akan saya sampaikan akan sangat memberkati kehidupan siapapun. Termasuk juga kehidupan saya yang menyampaikan firman Tuhan tersebut. Bapak Ibu Saudara boleh share, bagikan siaran langsung ini. Yang di Facebook, bagikan di seluruh Facebook, grup Facebook, dan kanal-kanal Facebook. Dan saudara juga bagikan siaran langsung ini di grup-grup WhatsApp, baik itu family, keluarga, rumah tangga, ataupun teman-teman yang lainnya. Mari Bapak Ibu Saudara bagikan siaran langsung ini di grup Telegram juga, yang di YouTube bagikan, yang di Facebook bagikan, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus pagi menjelang siang hari ini dipermuliakan lewat kehidupan saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami minta Engkau mengajar kami agar kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di minggu yang berbahagia ini kami percaya apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, dari firman-Nya Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Justru sebaliknya, akan mengerjakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami dibuatnya Tuhan berbeda. Aku sama seperti Kristus dan umat-Mu sama seperti Kristus. Kami berbeda dengan cara hidup orang dunia hidup. Tapi kami sama seperti Yesus hidup. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bicaralah ya Tuhan, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang belajar memperbesar kapasitas iman kita. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar memperbesar kapasitas iman kita. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya di pagi hari ini. Saya harus belajar memperbesar kapasitas iman kita. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal ke-17, ayatnya yang ke-6. Dalam terjemahan baru, Bapak Ibu Saudara ya. Lukas pasal ke-17, ayat yang ke-6, dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di pagi hari ini Bible mencatat dengan jelas bahwa hidup orang benar akan hidup oleh iman. Bible mencatat dengan jelas, kitab suci mencatat dengan jelas bahwa hidup saudara dan saya, bahwa hidup orang percaya, bahwa hidup anak Tuhan, bahwa hidup orang Kristen, bahwa hidup orang benar akan hidup oleh iman. Orang Kristen, orang percaya bukan hidup karena uang, bukan hidup karena jabatan, bukan hidup karena posisi, bukan hidup karena popularitas, dan lain sebagainya. Saudara jangan salah mengartikan saya. Dalam hidup ini, saudara dan saya, kita memerlukan uang, kita memerlukan fasilitas, kita memerlukan kedudukan, posisi, di mana Tuhan mempercayakan kita di kantor, keluarga, rumah tangga, pelayanan. Dalam menjalani kehidupan ini, manusia pasti membutuhkan hal-hal yang saya sebutkan. Tetapi sadarilah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hal-hal yang saya sebutkan seperti keuangan, ekonomi, jabatan, popularitas, kedudukan, tidak selama-lamanya bisa menolong keadaan hidup kita yang sedang menghadapi pergumulan dan permasalahan. Saya ambil contoh. Dalam hidup ini, saudara dan saya memerlukan uang. Siapapun kita.
baik anak Tuhan ataupun mereka yang hidup di luar Kristus, kita sama-sama memerlukan uang sebagai alat tukar, jual beli dan lain sebagainya. Tetapi seringkali uang yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki tidak bisa menyelamatkan hidup kita dari namanya sakit penyakit. Ada banyak orang kaya di luar sana memiliki harta, memiliki kekayaan, tapi dia tidak bisa membeli kesembuhan dan mujizat. Seringkali mereka punya uang pergi ke rumah sakit hebat, dokter-dokter terkenal, namun hasilnya mereka berkata, mohon maaf Pak, mohon maaf Ibu, mohon maaf Saudara, bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, kita telah berjuang yang terbaik, tetapi penyakit kanker ini tidak bisa disembuhkan, penyakit tumor ini tidak bisa disembuhkan, penyakit batu ginjal ini tidak bisa dipulihkan, penyakit paru-paru, penyakit jantung tidak dapat disembuhkan oleh medis. Itu artinya bahwa uang yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, seringkali tidak bisa menyelamatkan hidup kita dari segala sakit penyakit. Bahkan kedudukan kita, nama besar kita, pangkat kita, popularitas kita tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga kita. Ada banyak orang-orang terkenal pada akhirnya rumah tangganya bercerai, berpisah, tidak lagi bisa bersatu karena mereka berpikir, kalau saya terkenal, rumah tangga saya aman. Kalau rumah tangga saya dipenuhi dengan harta berlimpah, rumah tangga saya aman, dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di minggu yang berbahagia, di minggu anugerah ini, saya sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai bapak rohani, bapak ibu saudara, sebagai teman di dalam Kristus, mengingatkan bahwa uang, kedudukan, jabatan, popularitas tidak bisa seringkali menyelamatkan hidup kita dari pergumulan, dari masalah, dari tekanan kehidupan, dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, kita diingatkan kembali oleh Bible bahwa hidup orang percaya, bahwa hidup orang benar, bahwa hidup orang Kristen, hidup hanya tergantung iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, iman percaya saudara dan saya, iman kita hanya tertuju kepada pribadi Yesus. Iman saudara dan iman saya adalah iman yang tepat, bukan iman yang salah kaprah. Saudara beriman, saudara dan saya beriman, saudara dan saya berharap, saudara dan saya mengandalkan satu pribadi yang dahsyat namanya Yesus Kristus. Iman kita arahkan kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dan yang kedua, iman kita arahkan kepada firman Yesus Kristus. Kita bukan hanya beriman kepada pribadi Yesus, tetapi kita juga beriman kepada perkataan firman Yesus. Dan kita bukan hanya beriman kepada pribadi Yesus, firman Yesus, tapi kita juga berpegang, percaya, beriman kepada janji-janjinya. Sama-sama katakan dengan saya pagi hari ini, iman saya. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, iman saya arahkan kepada pribadi Yesus, kepada firman Yesus, dan kepada janji Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu kali Bible mencatat ada seorang perempuan yang sedang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia sudah berobat ke berbagai tabib, tetapi Bible mencatat sakit pendarahannya tidak bisa disembuhkan. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia berobat, dia tidak dapat disembuhkan. Satu kali Yesus melintas di salah satu kota di Yerusalem. Perempuan ini mendengar bahwa ada Yesus sang penyembuh, Yesus sang Mesias, Yesus sang juru selamat, Yesus yang membangkitkan orang mati. Aku mendengarnya dari jauh, aku melihatnya dari jauh. Tiba-tiba perempuan yang sedang mengalami pendarahan 12 tahun ini, dia menghampiri Yesus dan dia berkata dari kejauhan, asal ku jama ujung jubah Yesus, maka penyakitku akan sembuh. Maka aku akan dipulihkan, maka aku akan mengalami kelepasan, maka aku akan mengalami kemerdekaan. Asal ku jama ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh dan diselamatkan. Saudaraku, apa yang terjadi? Bible mencatat
Selanjutnya dalam cerita ini, perempuan ini mengarahkan imannya kepada pribadi Yesus. Perempuan ini mengarahkan imannya kepada perkataan Yesus. Dan perempuan ini mengarahkan imannya kepada janji Yesus. Dia mendekati Yesus secara diam-diam. Lalu dia sentuh ujung jubah Yesus. Dan seketika itu Bible mencatat, pendarahannya berhenti total. Sehingga Yesus berkata, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Siapa yang menjamah aku? Murid-murid berkata, Guru, kita dikelilingi oleh banyak orang. Semua orang berusaha untuk menyentuh tubuhmu. Tetapi kata Yesus, tidak. Ada satu orang yang menyentuh hidupku dan menarik kuasa keluar dari hidupku. Yaitu kuasa mujizat, kelepasan, pemulihan. Yang setuju katakan amin. Dia mengalami kesembuhan, pendarahannya pada saat itu berhenti total. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau pagi hari ini, kalau hari ini, iman saudara dan saya diarahkan kepada pribadi Yesus, diarahkan kepada firman-Nya, diarahkan kepada janjinya, maka hari ini saudara akan mengalami kesembuhan. Maka hari ini saudara akan mengalami pemulihan. Hutang piutang dilunasi. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Jalan-jalan yang buntu akan Tuhan berikan jalan-jalan yang baru. Karena saya percaya di dalam Yesus selalu ada jawaban. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada pemulihan. Di dalam Yesus selalu ada mujizat. Dan di dalam Yesus selalu ada apapun yang dunia dan saudara saya cari dan perlukan. Karena di dalam Yesus ada segala-galanya. Saudara, satu kali Bible mencatat dengan jelas, ada seorang pengemis buta bernama Bartimius duduk di pinggir jalan. Bartimius memang matanya buta, tetapi telinganya tidak tuli. Satu kali Yesus dengan rombongannya berjalan melintasi kota Yeriko. Dan Bartimius berkata, ada apa ini? Ada keramaian apa ini? Lalu orang di sekitarnya menginformasikan kepada Bartimius, ada Yesus orang Nazaret yang akan melintasi Yeriko. Lalu Bartimius dengan semangat untuk berjumpa dengan pribadi ini. Ketika rombongan sudah melewati Bartimius, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bahkan, Bible mencatat dengan jelas, Bartimius dimaki-maki, dibentak orang di sekitarnya. Diam kamu, diam kamu, diam kamu. Karena profesi seorang buta adalah mengemis, meminta-minta belas kasihan. Dan bagi sebagian bangsa Yahudi, kegiatan ini merupakan kegiatan yang memalukan, yang harus dikucilkan dan dibuang dan harus dipisahkan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bersyukurnya Bartimius tidak fokus dengan apa kata orang. Bartimius tidak fokus dengan apa kata ancaman orang. Bartimius hanya fokus kepada pribadi Yesus, firman Yesus, dan janji Yesus. Dan satu kali Bartimius berteriak dengan keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi, saudara? Yesus berhenti. Yesus berkata kepada Bartimius, apa yang kau mau untuk aku perbuat? Bartimius berkata-kata, Rabuni aku guru, supaya aku dapat melihat. Seketika itu juga Yesus berkata, imanmulah yang telah menyembuhkan hidupmu. Yang setuju, katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaan besarnya adalah di pagi hari ini, mengapa iman percaya kita, iman pengharapan kita harus tertuju kepada pribadi Yesus? Kenapa iman saya nggak boleh tertuju kepada manusia, kepada koko saya, kepada cici saya? Pengharapan saya kenapa nggak boleh kepada orang yang kaya? Kenapa harus kepada Yesus? Yang pertama yang Tuhan ajarkan buat kita semua, kenapa iman kita harus tertuju kepada pribadi Yesus? Karena yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Sama-sama katakan dengan saya, karena Yesus adalah Tuhan yang hidup. Semua yang di Facebook sama-sama katakan dengan saya memiliki Yesus yang hidup. Yang di YouTube sama-sama katakan dengan saya juga memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, iman kepada pribadi Yesus tidak akan pernah sia-sia. Iman saudara kepada Yesus, iman saya kepada Yesus tidak akan sia-sia dan tidak akan pernah mati. Karena Yesus adalah Tuhan.
Mungkin buat sebagian banyak orang, Yesus hanyalah sekedar nabi. Buat sebagian kepercayaan lain, Yesus hanya sekedar rasul. Buat sebagian orang, Yesus hanya sebagai pembawa berita kabar baik dari Tuhan. Tetapi tidak bagi iman saudara dan iman saya. Orang boleh beriman Yesus hanya nabi, orang boleh beriman Yesus hanya rasul, orang boleh beriman Yesus hanya sekedar pembawa pesan kabar baik sorga. Tapi buat iman saudara dan iman saya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan hidup kita, menolong hidup kita, mengubahkan hidup kita, menyertai hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan di rumah masing-masing pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bagi saudara dan saya, Yesus adalah Tuhan. Ketika kita berdoa, Dia mendengar. Ketika kita berdoa, Dia bukan hanya mendengar, tapi Dia juga menjawab doa-doa kita. Ketika kita beriman kepada pribadi Yesus, kepada firman Yesus, kepada janji Yesus, kepada perkataan Yesus, maka Dia tidak berdusta. Ibrani dengan jelas mencatat dan mengatakan, ketika Dia berfirman, ketika Dia berjanji, Dia mengikat janji dan firman-Nya dengan sumpah. Itu artinya Dia tidak akan lalai, Dia tidak akan berdusta, Dia akan menggenapi seluruh firman-Nya dalam kehidupanmu dan kehidupanku untuk menolong hidup kita, menyelamatkan hidup kita, memerdekakan hidup kita, menyertai hidup kita, dan memberikan kita kekuatan yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya sangat excited ketika kita membahas satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa iman kita harus fokus kepada pribadi Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan. Dia sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Yesus sangat sanggup. Satu kali ada cerita dalam Bible pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana ini mereka mengalami kehabisan anggur. Yesus bukan hanya mengubah air biasa menjadi anggur, tapi mengubah air biasa menjadi anggur yang terbaik. Dia sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana mungkin memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, tapi di tangan Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil di dalam tangannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu kali Yesus harus diminta oleh Simon Petrus untuk membayar teks, membayar pajak guru, agar hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Yesus dengan tenang berkata kepada Simon, pancinglah ikan. Ikan yang pertama dari mulutnya akan keluar koin, dan bayarkanlah pajak itu. Satu untukmu dan satu untukku, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan. Itu artinya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Ketika saudara beriman kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau akan menyelamatkan keluargaku, Engkau akan menyelamatkan rumah tanggaku, Engkau akan menyelamatkan bisnisku, Engkau akan menyelamatkan hutang pihutangku, Engkau akan menyelamatkan pekerjaanku, Engkau akan menyelamatkan seluruh aspek kehidupanku. Yesus sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, kenapa harus Yesus? Karena Yesus sanggup menyembuhkan yang sakit menjadi pulih dan membangkitkan yang mati menjadi hidup kembali. Karena di dalam Yesus terletak semua kuasa. Yesus berkata satu kali kepada murid-muridnya ketika ia bangkit, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan ke dalam tanganku. Ingat saudara, nama Yesus berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Kenapa iman kita harus tertuju kepada Yesus? Yang pertama, karena Dia adalah Tuhan. Yang kedua, karena di dalam Yesus memiliki segala kuasa. Kuasa apapun. Badai itu tunduk diam tenang di dalam nama Yesus. Iblis itu tunduk dan diam tenang dalam nama Yesus. Dan seluruh kuasa bertekuk lutut dan berkata, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, iman kita kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia. Sama-sama katakan dengan saya, iman saya di dalam Yesus tidak akan sia-sia. Iman saya di dalam Yesus akan menyelamatkan hidup saya, akan memulihkan hidup saya, akan membaharui hidup saya,
dan akan memberkati hidup saya. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa iman kita harus tertuju kepada pribadi Yesus? Yang kedua, karena Yesus itu setia dengan perkataannya. Yesus itu tidak berdusta dan sebaliknya dia pasti menggenapi firman-Nya. Apa firman-Nya? Aku Immanuel yang akan menyertai kehidupan saudara. Apa firman-Nya? Akulah Alfa yang memulai kehidupanmu. Apa firman-Nya? Akulah Omega yang akan mengakhiri kehidupanmu. Apa firman-Nya? Firman-Nya berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawa-nyawanya kepada domba-dombanya. Saudara, Yesus setia. Hari ini, pagi hari ini, saudara akan menerima pemulihan dari Yesus. Ya, saudara akan dipulihkan. Ada ribuan orang yang menyaksikan siaran langsung ini. Saudara akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, maka Tuhan mengingat janjinya bahwa kematian Kristus di atas kayu salib menyelesaikan segala pergumulan kita. Sehingga dia berkata, it is finished, sudah selesai. Aku menanggung segala kelemahan hidupmu, segala pergumulanmu, segala tantangan kehidupanmu. Saya menyadari betul dalam menjalani hidup ini, kita pasti berjumpa dengan tantangan, dengan pergumulan, dengan masalah, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, selalu saya katakan, jangan fokus dengan masalah, jangan fokus dengan tantangan kehidupan, jangan fokus dengan pergumulan. Buang ini semua jauh-jauh. Mari kita arahkan mata kita, hati kita, telinga kita, perasaan kita, seluruh iman kita kepada pribadi Yesus, firman Yesus, dan yang terpenting janji Yesus Kristus. Karena ketika kita beriman kepada Yesus, maka saudara akan melihat sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dan Bapak Ibu Saudara, saya masuk dalam inti khotbah saya. Pertanyaannya sekali lagi, bagaimana caranya kita dapat memperbesar kapasitas iman kita di dalam Yesus? Mari kita lihat Roma pasal ke-10, ayatnya yang ke-17. Dikatakan demikian, Roma pasal ke-10, ayat yang ke-17. Dalam terjemahan baru. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana caranya saudara dan saya dapat memperbesar kapasitas iman kita? Yang pertama jawabannya, beri makan iman kita setiap hari dengan firman Yesus Kristus. Beri makan iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini jangan sering-sering mendengar kabar-kabar buruk, kabar-kabar hoax, berita-berita menakutkan, berita-berita yang ada di televisi yang hanya melemahkan iman. Buang ini semua jauh-jauh dari kehidupan kita. Pakai telinga kita, pikiran kita, hati, perasaan kita hanya mendengar firman Kristus Yesus. Ketika saudara mendengar firman Kristus Yesus, masalah boleh ada, varian-varian boleh berganti, mau Delta, mau Omikron, mau resesi, mau inflasi, mau keadaan terpuruk, mau ada bencana alam, mau ada gempa bumi, apapun masalahnya. Iman kita di dalam Yesus, kita dengar firman-Nya setiap hari, maka kita akan tenang di dalam caranya. Sama seperti pujian yang selalu saya katakan, saya angkat, saya naikkan dalam ibadah-ibadah yang saya pimpin secara langsung. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi beberapa minggu yang lalu, hari Jumat tepatnya, Jumat yang lalu, Jakarta dilanda dengan gempa 6 sekian skala Richter. Dan tahu saudara, semua orang sudah teriak-teriak, semua orang sudah ketakutan dan lain sebagainya ya. As a human being kita punya rasa takut sehingga kita pada akhirnya panik sendiri. Dan posisi saya pada waktu gempa terjadi, saya sedang tidur nyenyak di mobil saya di bawah gedung yang berlantaikan sampai 30 lebih lantainya. Jadi saya tidur, saya tenang, saudara, saya bilang sama Tuhan,
Tuhan, saya mau tidur sejenak, biarlah saya tidur nyenyak, mimpi indah. Haleluya. Amin. Saya tidur di mobil saudaraku terkasih dalam Tuhan, dan tiba-tiba gempa mengguncang DKI Jakarta. Gempanya sepertinya ada di wilayah Banten, tetapi Jakarta juga terkena dampaknya karena kira-kira 5 atau 6 skala Richter. Dan semuanya berguncang, gedung berguncang, semua bergoncang, orang berhamburan keluar. Tapi lucunya pada saat itu saya tidur tenang dalam hadirat Tuhan. Saya tenang aja tidur, tiba-tiba istri saya ketuk kaca mobil, tak 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 tak, sayang, sayang, bangun sayang, sadar sayang, ini gempa, gempa. Saya langsung, gempa ya? Aduh, aku tidur nyenyak sih, masalahnya aku nggak tahu. Bukan berarti mereka tidak beriman, bukan berarti mereka tidak bertuhankan Yesus. Tetapi orang yang mengarahkan imannya kepada Yesus, orang yang mengarahkan imannya kepada firman Yesus, orang yang mengarahkan imannya kepada janji Yesus, dia akan tenang dalam segala keadaan apapun. Masalah boleh menekan, keadaan boleh berguncang, tapi firman Tuhan berkata, 1000 boleh rebah di sisi kananmu, atau 10.000 boleh rebah di sisi kirimu, ataupun sebaliknya, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Oleh karenanya setiap hari beri makan iman kita dengan firman. Jangan sering-sering terlalu baca media, mainstream, koran, dan lain sebagainya. Usahakan Bapak Ibu Saudara. Saudara baca firman, satu hari satu pasal saja. Baca firman Tuhan. Apapun, ngerti nggak ngerti, baca saja. Nanti ketika guncangan datang, masalah datang, pergumulan datang, kita tidak bisa dikalahkan dengan mereka-mereka. Tapi kita akan diterangi. Karena firman Tuhan berkata, terang dan pelita bagi hidup kita. Dan hari-hari ini, banyak orang berkata kepada saya, Pak, 2022 adalah tahun inflasi, resesi, dan lain sebagainya. Itu buat orang dunia. Bagi saya dan saudara, 2022 tidak ada harga tawar-menawar. 2022 adalah tahun peningkatan dan tahun kelimpahan. Saya berdoa setiap pagi dan setiap malam buat saudara dan juga keluarga saya. Sepanjang tahun 2022, saudara dan saya hidup dalam peningkatan, hidup dalam kelimpahan. Keluarga dalam kelimpahan, keluarga dalam peningkatan. Rumah tangga dalam peningkatan, rumah tangga dalam kelimpahan. Tubuh jiwa kita mengalami peningkatan dan mengalami kelimpahan. Nggak sakit-sakitan lagi, tapi sehat. Tidak terpapar virus, tapi sehat. Dalam nama Yesus, itu yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Orang ketakutan, cari duit susah hari-hari ini. Tetaplah percaya. Iman di dalam Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa-nyawa bagi dombanya. Nggak usah takut, saudara. Meskipun saya tahu manusia punya rasa takut, tapi Tuhan mau saudara jangan hidup dalam ketakutan. Meskipun saya tahu manusia punya rasa khawatir, tapi Tuhan mau saudara jangan hidup di dalam rasa kekhawatiran. Mulai hari ini, di ibadah minggu yang berbahagia ini, mari kita mulai belajar memperbesar kapasitas iman kita dengan cara dengarkan firman Tuhan setiap hari. Buka telinga ini, buka pikiran ini, buka hati ini, buka mata ini. Baca firman, dengar firman, baca firman, dengar firman. Sehingga guncangan-guncangan sebesar apapun tidak bisa mengguncang iman kita. Orang mau rendahin kita, orang mau fitnah kita, orang mau jatuhin kita, orang mau celakain rumah tangga kita, bisnis, pelayanan, pekerjaan, terserah mereka mau ngomong apa. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Jika Tuhan berserta dengan aku, Yesus di dalam hidupku, aku akan keluar lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Dunia boleh teriak kesusahan, susah ekonomi, resesi ekonomi, tapi aku anak kesayangan Yesus. Firman-Nya berkata, aku diberkati, aku berkelimpahan, aku mengalami peningkatan, dan apa saja yang kukerjakan bersama dengan Yesus akan dibuatnya berhasil. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan di rumah masing-masing. Haleluya. Dan yang kedua, yang terakhir, bagaimana caranya kita memperbesar iman kita? Yang kedua, selain kita membaca firman, dengar firman Tuhan, beri makan firman dalam hidup kita hari-hari. Yang kedua, tutup telinga ini, mata ini, pikiran ini, hati ini dengan hal-hal negatif. Buang mulai hari ini. Ada kabar-kabar negatif di sosial media, reject, delete. TV, matikan saudara. Jangan dengar. Tapi Pak, kita kan makhluk sosial. Oke, saya tahu kita makhluk sosial. Dengarkan hal-hal positif, hal-hal membangun, hal-hal yang menguatkan, bukan hal-hal yang melemahkan iman, menjatuhkan, membuat kita pada akhirnya merasa kecil,
Oh iya, dolar makin naik, nyari uang susah, harga-harga makin naik. Semakin saudara memberi makan telinga saudara dengan hal-hal buruk, semakin kecil iman saudara. Tetapi ketika saudara kunci rapat-rapat telinga ini, mata ini, pikiran ini, hati ini, kunci semua dengan kuasa darah Yesus, maka iman saudara akan makin besar, 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 dan besar, dan akhirnya firman Tuhan tergenapi. Kita keluar lebih daripada pemenang. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Firman Tuhan sudah aku sampaikan di Minggu Anugerah pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini Kau materaikan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi rema. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, ibadah untuk nanti malam kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan firman yang fresh, firman yang segar. Jemaat ribu-ribuan mencari Tuhan lewat firman Tuhan malam hari ini. Baik di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama diberkati Tuhan. Dan berkati mereka semua yang sudah bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah di pagi hari ini. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mujizat. Nyatakan kuasa-Mu lewat ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu Jesus Christ Church. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah setia beribadah di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, sepanjang minggu ini akan menjadi minggu berkat, minggu mujizat, minggu lawatan Tuhan. Di mana minggu ini kami akan melihat keberhasilan, kesuksesan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini, Tuhan berkati. Yang ulang tahun pernikahan juga Tuhan berkati. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang membutuhkan pemulihan ekonomi, Tuhan berkati. Agar ekonomi mereka dipulihkan oleh Tuhan. Yang berdagang, yang berjualan, Tuhan berkati. Sehingga dagangan jualannya berhasil dan diberkati Tuhan. Yang bekerja juga Tuhan angkat, Tuhan promosikan. Mengalami peningkatan dan kelimpahan. Kami percaya Tuhan sepanjang tahun ini akan menjadi tahun peningkatan, tahun kelimpahan bagi hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, bisnis, dagang, usaha, pelayanan, dan seluruh aspek kehidupan kami. Dan kami sadari, kami percaya, kami hidup di dalam janji-janji kebenaran firman Yesus dan bukan dengan fakta dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan pagi hari ini dan angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, pengurapan dan kuat kuasa dari Roh Kudus turun atas hidup kita. Baik malam hari ini sampai satu kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang sudah menerima berkat Tuhan di Minggu Anugerah ini, di pagi hari ini, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara jangan lupa, malam nanti jam 7 malam, kita kembali ada ibadah Minggu Anugerah yang kedua, sesi kedua, jam 7 malam. Saya juga sendiri yang akan melayani firman Tuhan. Saudara akan diberkati dengan firman Tuhan dengan tema yang berbeda. Saya akan berbicara malam nanti tentang sesuatu yang berbeda di pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, hari ini kita berbicara tentang memperbesar kapasitas iman kita. Dan nanti malam saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berlimpah di dalam Yesus Kristus. Karena memang sejatinya Yesus menyediakan kelimpahan bagi hidup saudara dan juga hidup saya. Bapak Ibu Saudara jangan lupa hari Senin ada ibadah kabar baik, hari Rabu ada ibadah doa pemulihan, hari Jumat doa pemulihan wanita, dan hari Minggu kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah 1 dan 2. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam anugerah. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.